Terus tadi juga ada keyakinan kelas ada. Nah, pokoknya segitiga restitusi di sini itu tidak boleh berhenti. Kita tetap menstabilkan dulu, kemudian lanjut ke memvalidasi tindakan yang salah, baru terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kalau ini gagal, kembalikan lagi ke yang tadi, ke sini lagi, menstabilkan identitas lagi, terus lanjut ke memvalidasi tindakan yang salah, baru terakhir keyakinan kelas. Itu terus diulang-ulang, gitu Pak Roksi. Itu jawaban dari Pak Roksi untuk sementara. Lalu yang kedua tentang posisi teman ya dari Bapak Yusuf. Jadi Bapak Yusuf memang betul mungkin banyak dari kita. Nah ini contoh ini contoh ketika seorang guru memposisikan diri sebagai teman. Kata-kata yang sering diucapkan adalah, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat bantuan Bapak selama ini ke kamu misalnya. Ya sudah tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Nah, tapi ada sisi negatif Bapak Yusuf di sini. Ketika kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai teman, maka bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak guru atau Ibu guru itu teman saya. Padahal kita ini bukan teman, kita pendidik. Orang tua kedua di sekolah, orang tua mereka kedua di sekolah. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai teman murid, murid akan mengidolakan gurunya itu saja. Ketika guru yang lain masuk, dia akan acuh, dia akan abai, dia tidak akan peduli. Itu ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi dampak negatif posisi kontrol guru sebagai teman, dampak negatifnya lebih banyak. Makanya tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan hanya sebagai pemantau dan manajer, itu saja. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Terus saya terima kasih banyak sebelumnya karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, yang mana ini sudah waktunya untuk Venture, tapi Bapak Ibu meluangkan waktu sedikit untuk membantu saya. Jadi saya akhiri Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru semua, terima kasih banyak. Kita bersama-sama dengan Bapak materinya. Tekniknya harus dulu Pak. Iya, Bapak ya. Tekniknya itu harus dulu. Iya, idolakan di lantai. Ini teknik saya itu bawa dulu. Saya idola dulu kalau gitu ya bawaannya. Saya idola dulu kayak gitu ya. Om nanti pagi ya SKP. Siap. Oh, kita sudah cabut. Siap, bisa. Bos bisa ya. Ada dokumen. Hari ini adalah kita nanti ada keberlangsungan itu hari ini lagi nanti disampaikan supaya kalau di luar itu juga nanti kita pertimbangkan. Kalau dalam lingkungan sekolah ya kami sebagai teman-teman kerja kita akan menuju ke situ Bapak Ibu guru yang masih muda-muda semua. Perjalanan yang panjang, relasi ini seperti itu, karena itu mari kita dukung penuh dan selama beberapa menit Bapak Menku atas nama sekolah menyampaikan terima kasih untuk kita bisa ikuti sampai selesai, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri Awalas, yang saya hormati Bapak Metu Salam Maukaling SPD selaku Wakasen
Bapak Ibu hebat yang mau meluangkan waktu sejenak saja untuk saya menyampaikan terkait dengan pemaparan modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Jadi kemarin saya sempat melaksanakan salah satu materi budaya positif di kelas 11 MIA. Jadi video akan saya tayangkan. Saya merasa nyaman dengan cara Taufan memperlakukan saya karena Taufan tidak marah-marah kepada saya. Saya menjadi sadar akan kesalahan saya dan saya berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan lagi di masa mendatang. Jadi tadi video yang sudah saya tayangkan itu terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Maaf, terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita menangani murid yang mempunyai masalah, namun dengan cara yang benar. Begitu. Jadi tentang modul 1.4 ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Tujuan tindakan nyata budaya positif di sini adalah terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Yang keempat, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, budaya positif itu meliputi apa saja? Meliputi yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua teori kontrol, ketiga teori motivasi,
lalu hukuman dan penghargaan, lalu posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini bagian dari budaya positif. Kita masuk ke disiplin positif. Ya, disiplin positif ini banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki cenderung ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri yang dinyatakan dalam bukunya, yaitu Pemikiran, Konsepsi, dan Keteladanan. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan, kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi di sekolah ini biasanya murid yang bermasalah itu pasti ada bermasalah di 5 kebutuhan ini, entah bertahan hidup ataupun kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goosen menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Termasuk yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, yang nomor 3 ini adalah yang paling pas, karena menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang perlu ditanamkan pada mereka adalah motivasi perilaku yang nomor 3. Lanjut, posisi kontrol. Nah, sebagai Bapak Ibu guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita di posisi mana? Nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Ini ketika seorang guru memposisikan diri sebagai penghukum. Lalu yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan adalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Terus kemudian dampak dari pembuat rasa bersalah ini adalah murid menjadi merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Itu ketika guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi menyalahkan murid. Nah, terus yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi atau ajakan. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Itu ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Lalu yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru pada posisi ini selalu mengawasi atau memantau muridnya berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang disetujui. Yang biasa dilakukan sebagai posisi adalah pemantau, yakni memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid adalah menitik beratkan pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi sebagai pemantau ini menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri, pada murid itu sendiri, dengan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang terakhir, guru pada posisi ini
Biasanya guru di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer ini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Tadi video yang sudah saya putar di awal tadi adalah menunjukkan bahwa guru bertindak sebagai manajer. Ketika murid salah, kita tanya kenapa kok melakukan kesalahan itu, kemudian solusi apa yang bisa kita tawarkan untuk mereka. Mereka harus menawarkan diri atas apa yang telah diperbuatnya, solusi dari diri mereka sendiri. Lanjut, sekarang masuk ke materi tentang keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kenapa kok keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Nah, jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dari siswanya sendiri, dari muridnya sendiri, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Jadi motivasi mereka untuk datang ke sekolah, motivasi untuk belajar itu berasal dari diri murid sendiri. Contoh keyakinan kelas ada di sini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas yang lain adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu gurunya. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa membantu dalam artian yang sangat luas. Nah, yang terakhir adalah masuk ke segitiga restitusi. Ya, restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk menjalankan disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Pada bagian dasar segitiga ada 3 langkah. Namanya segitiga ya, ada 3 segi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari tahu solusi untuk permasalahan tersebut. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan. Entah baik, entah buruk, pasti ada tujuan. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami dan dimengerti oleh kita. Itu tentang memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas itu sangat penting. Ketika langkah pertama tadi dan kedua tadi sudah sukses, maka anak akan lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting untuk ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditentukan, maka guru akan membantu mereka mengarahkan tetap fokus pada gambarannya.
segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin, positif, dan terbiasa mencari solusi atas segala permasalahannya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terlebihnya saya mohon maaf, tapi belum saya tutup. Saya membuka 2 pertanyaan atas apa yang telah saya presentasikan. Saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Roksi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang pertama, dari 5 posisi kontrol itu, mungkin kita sebagai guru kita tahu masing-masing kita punya posisi di mana. Ya. Apakah kita guru sebagai teman, guru sebagai penghukum, dan lain sebagainya. Dari 5 posisi kontrol itu yang menurut kita semua, menurut apa yang disampaikan oleh Pak Ovan, yang paling baik itu adalah posisi manajer, sebagai guru sebagai manajer, begitu Pak. Ya, betul. Juga yang sudah ditayangkan oleh Pak Ovan lewat video singkat yang di awal tadi. Pertanyaan saya adalah, apa kendala yang Pak Ovan hadapi dan bagaimana cara mengatasinya ketika seorang siswa itu ketika kita berikan dia arahan untuk lebih baik, untuk ada dalam budaya positif ini terkait kesalahan yang dia sudah buat, terus siswa ini masih melakukannya atau mengulangi kesalahan itu lagi. Ini menjadi satu tantangan karena mungkin siswa ini kan dengan berbagai karakter. Ada persoalan-persoalan, apakah dia kurang perhatian, apakah dia kurang ini, kurang itu, segala macam. Nah, jadi kira-kira kendala yang kita hadapi itu ketika siswa dia mengulangi kesalahan itu, apakah kita harus menggunakan metode yang sama yang kita lakukan pada saat dia pertama kali buat kesalahan, atau kita punya metode lain lagi atau cara lain lagi? Ya, mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Pak Roksi. Mungkin yang kedua, ya, persilahkan. Esther. Ya. Yang mana Pak? Ini. Ya. Terkait dengan posisi kontrol, ini saya tertarik dengan sebagai teman, karena kebanyakan saya kalau mengajar di siswa itu saya menggunakan posisi saya sebagai teman, sehingga mereka tidak merasa canggung. Nah, apakah posisi teman itu bisa saya gunakan di kelas yang kebanyakan laki-lakinya, atau saya umum digunakan di tempat mana saja, atau yang lebih bagus saya menggunakan yang lain selain dari teman gitu. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih. Saya
keyakinan kelas ada. Pretend that I am not someone left to face the world. Lately I'm not the same. I found a stranger calling out my name. I have a feeling you will be so proud, and he's gonna need me now, but he's not you. He's not you. He will never be you. Bantuan Bapak selama ini ke kamu misalnya. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Nah, tapi ada sisi negatif Bapak Yusuf di sini. Ketika kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai teman, maka bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak guru atau Ibu guru itu teman saya. Padahal kita ini bukan teman, kita pendidik. Orang tua kedua di sekolah, orang tua mereka kedua di sekolah. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai teman ke murid, murid akan mengidolakan gurunya itu saja. Ketika guru yang lain masuk, dia akan acuh, dia akan abai, dia tidak akan peduli. Itu ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi dampak negatif posisi kontrol guru sebagai teman, dampak negatifnya lebih banyak. Makanya tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan hanya sebagai pemantau dan manajer, itu saja. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Terus saya terima kasih banyak sebelumnya karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, yang mana ini sudah waktunya untuk Ranger, tapi Bapak Ibu meluangkan waktu sedikit untuk membantu saya. Jadi saya akhiri Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru semua, terima kasih banyak. Kita bersama-sama dengan Bapak materinya. Tekniknya itu harus dulu Pak. Ya, tekniknya itu harus dulu. Iya, idolakan di lantai. Ini teknik saya itu bawa dulu. Saya jadi idola dulu kalau gitu ya bawahnya. Bisa saya idola dulu kayak gitu ya. Om nanti pagi ya SKPM. Siap. Oh, kita sudah bisa cabut. Siap, bisa. Terus tunggu saya. Ada dokumen. Ini hari ini adalah kita nanti ada keberlangsungan itu hari ini lagi nanti disampaikan supaya kalau di luar itu juga nanti kita pertimbangkan. Kalau dalam lingkungan sekolah ya kami kita sebagai teman-teman kerja kita akan menuju ke situ Bapak Ibu guru yang masih muda-muda semua. Perjalanan yang panjang, regulasi ini seperti itu, karena itu mari kita dukung penuh dan selama beberapa menit Bapak Menku atas nama sekolah menyampaikan terima kasih untuk kita bisa ikuti sampai selesai, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Opan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri Awalat, yang saya hormati Bapak Najul Salam Maukaling SPD selaku Wakasen Kurikulum SMA Negeri Awalat, yang saya hormati, yang saya sayangi
tayangkan, Bapak Ibu hebat yang mau meluangkan waktu sejenak saja untuk saya menyampaikan terkait dengan pemaparan modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Jadi kemarin saya sempat melaksanakan salah satu materi budaya positif di kelas 11 NIA. Jadi video akan saya tayangkan. Ya, Pak. Kemarin saya disampaikan bahwa sebenarnya lalu saya bertemu bapak saya saat kami berada di kelas. Ya, Pak. Saya tidak bermaksud menyalahkannya, Pak. Tapi saya sebenarnya tidak melihat masalah, Pak. Iya, Pak. Baiklah, di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah. Kita di sini berpikir bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Kita cari solusi untuk memperbaiki situasi ini. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kamu pasti melakukan ada-adanya. Pasti seru ya kamu jalan-jalan di pasar, bisa jalan ATM lagi, apa lagi. Ya, Pak. Saya kadang merasa bosan. Ya, Bapak bisa lihat kamu merasa senang. Tapi apa yang kamu lakukan itu bisa menurunkan diri kamu sendiri dan orang lain. Sehingga kamu juga ada masalah. Ya, Pak. Sekarang kita mengalih bicara tentang manajemen kelas dan manajemen sekolah. Apa yang dikatakan saya? Mana yang kamu mau buka? Kita harus mengisi justru dengan menjawab. Kamu ingat dengan baik dengan hasil. Kembali pada saat kamu izin sakit padahal kamu sehat. Lalu kamu apa? Kamu merasa jujur dan bertanggung jawab sebagai seorang murid. Ya, Pak. Tapi kamu merasa senang. Menurut Bapak, ada cara lain yang kamu bisa merasa senang tanpa harus mengabaikan kejujuran dan tanggung jawab. Ya, Pak. Nah, mulai sekarang kita selalu mengingatkan dia. Besok kita tidak sekolah. Kamu bisa bersikap diri. Ya, Pak. Besok saya akan menghadap ke sekolah untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi. Bagaimana di Bapak? Saya merasa nyaman dengan cara Pak Ovan memperlakukan saya karena Pak Ovan tidak marah-marah kepada saya. Saya menjadi sadar akan kesalahan saya dan saya berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan lagi di masa mendatang. Bapak ada apa ya? Katanya apa? Jadi tadi video yang sudah saya tayangkan itu terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Maaf, terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita menangani murid yang mempunyai masalah, namun dengan cara yang benar. Begitu. Jadi tentang modul 1.4 ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Tujuan tindakan nyata budaya positif di sini adalah terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Yang keempat, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada mereka. Nah, budaya positif itu meliputi apa saja? Meliputi yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua teori kontrol, ketiga teori motivasi,
lalu hukuman dan penghargaan, lalu posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini bagian dari budaya positif. Kita masuk ke disiplin positif. Ya, disiplin positif ini banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki cenderung ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran, Konsepsi, dan Keteladanan. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan, kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi di sekolah ini biasanya murid yang bermasalah itu pasti ada bermasalah di 5 kebutuhan ini, entah bertahan hidup ataupun kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goosen menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Termasuk yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, yang nomor 3 ini adalah yang paling pas, karena menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang perlu ditanamkan pada mereka adalah motivasi perilaku yang nomor 3. Lanjut, posisi kontrol. Nah, sebagai Bapak Ibu guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita di posisi mana? Nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Ini ketika seorang guru memposisikan diri sebagai penghukum. Lalu yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan adalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Terus kemudian dampak dari pembuat rasa bersalah ini adalah murid menjadi merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Itu ketika guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi menyalahkan murid. Nah, terus yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi atau ajakan. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Itu ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Lalu yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru pada posisi ini selalu mengawasi atau memantau muridnya berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang disetujui. Yang biasa dilakukan sebagai posisi adalah pemantau yang ingin memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid adalah menitik beratkan pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi sebagai pemantau ini menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri, pada murid itu sendiri, dengan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang terakhir, guru pada posisi ini
Biasanya guru di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer ini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Tadi video yang sudah saya putar di awal tadi adalah menunjukkan bahwa guru bertindak sebagai manajer. Ketika murid salah, kita tanya kenapa kok melakukan kesalahan itu, kemudian solusi apa yang bisa kita tawarkan untuk mereka. Mereka harus menawarkan diri atas apa yang telah diperbuatnya, solusi dari diri mereka sendiri. Lanjut, sekarang masuk ke materi tentang keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kenapa kok keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Nah, jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dari siswanya sendiri, dari muridnya sendiri, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Jadi motivasi mereka untuk datang ke sekolah, motivasi untuk belajar itu berasal dari diri murid sendiri. Contoh keyakinan kelas ada di sini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas yang lain adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu gurunya. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa membantu dalam artian yang sangat luas. Nah, yang terakhir adalah masuk ke segitiga restitusi. Ya, restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk menjalankan disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Pada bagian dasar segitiga ada 3 langkah. Namanya segitiga ya, ada 3 segi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari tahu solusi untuk permasalahan tersebut. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan. Entah baik, entah buruk, pasti ada tujuan. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami dan dimengerti oleh kita. Itu tentang memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas itu sangat penting. Ketika langkah pertama tadi dan kedua tadi sudah sukses, maka anak akan lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting untuk ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditentukan, maka guru akan membantu mereka mengarahkan tetap fokus pada gambarannya.
segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi atas segala permasalahannya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terlebihnya saya mohon maaf, tapi belum saya tutup. Saya membuka 2 pertanyaan atas apa yang telah saya presentasikan. Saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Roksi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang pertama, dari 5 posisi kontrol itu, mungkin kita sebagai guru kita tahu masing-masing kita punya posisi di mana. Ya. Apakah kita guru sebagai teman, guru sebagai penghukum dan lain sebagainya. Dari 5 posisi kontrol itu yang menurut kita semua, menurut apa yang disampaikan oleh Pak Ovan, yang paling baik itu adalah posisi manajer, sebagai guru sebagai manajer, begitu Pak. Ya. Juga yang sudah ditayangkan oleh Pak Ovan lewat video singkat yang di awal tadi. Pertanyaan saya adalah, apa kendala yang Pak Ovan hadapi dan bagaimana cara mengatasinya ketika seorang siswa itu ketika kita berikan dia arahan untuk lebih baik, untuk ada dalam budaya positif ini terkait kesalahan yang dia sudah buat, terus siswa ini masih melakukannya atau mengulangi kesalahan itu lagi. Ini menjadi satu tantangan karena mungkin siswa ini kan dengan berbagai karakter. Ada persoalan-persoalan, apakah dia kurang perhatian, apakah dia kurang ini, kurang itu, segala macam. Nah, jadi kira-kira kendala yang kita hadapi ketika siswa dia mengulangi kesalahan itu, apakah kita harus menggunakan metode yang sama yang kita lakukan pada saat dia pertama kali buat kesalahan, atau kita punya metode lain lagi atau cara lain lagi? Ya, mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Pak Roksi. Mungkin yang kedua, ya, persilahkan. Ya, yang mana Pak? Ini. Ya. Terkait dengan posisi kontrol, ini saya tertarik dengan sebagai teman, karena kebanyakan saya kalau mengajar di siswa itu saya menggunakan posisi saya sebagai teman, sehingga mereka tidak merasa canggung. Nah, apakah posisi teman itu bisa saya gunakan di kelas yang kebanyakan laki-lakinya, atau saya umum digunakan di tempat mana saja? Apa yang lebih bagus saya menggunakan yang lain selain dari teman gitu? Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih. Ya. Saya jawab pertanyaan dari Pak Roksi yang pertama. Betul, tadi dari 5 posisi kontrol memang yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Meskipun sebagai pemantau juga bisa, tetapi antara pemantau dengan manajer itu harus jadi satu. Jadi itu yang kami di GP itu diterapkan bahwasanya seorang guru harus mempunyai memposisikan diri sebagai pemantau atau sebagai manajer. Selain itu tidak direkomendasikan, ya, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, apalagi sebagai penghukum. Terus tadi pertanyaan Pak Roksi adalah, kalau kita ada masalah terus kemudian mengulangi dan mengulanginya lagi, maka kita kembali ke keyakinan
keyakinan kelas Pak Roksi. Jadi di sini ada keyakinan kelas. Jadi ketika ada murid ada masalah, kok dia ulang-ulang lagi, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang ada. Jadi, nah ini hanya contoh saja, masih banyak lagi. Kita kembalikan mereka ke kenapa kamu berbuat salah? Apakah kamu tidak ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Nanti mereka lama-kelamaan akan menyadari sendiri. Karena selama ini masalah itu dibuat karena tadi adanya motivasi, adanya keinginan untuk berperilaku, bertindak dan sebagainya. Jadi yang kita perlukan di sini adalah menyadarkan mereka sadar atas diri mereka sendiri. Mereka tidak sadar atas karena paksaan, atas karena peraturan kita, tapi mereka sadar dari dalam diri secara internal, oh iya saya ini salah. Saya harus berbuat yang membuat saya ini termotivasi dari dalam agar saya lebih baik lagi. Jadi kembalikan lagi ke keyakinan kelas Pak Roksi. Itu ketika diulang, mereka karena ini teori ini sudah dipraktekkan di banyak negara ya, itu berhasil. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, membuat kekeliruan, ketika diterapkan segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan kelas, itu banyaknya berhasil. Begitu Pak Roksi. Itu yang teori. Tapi saya belum pernah mempraktekkan secara langsung untuk yang memang benar-benar susah untuk dinasihati ya. Tapi ini semua yang sudah ditaruh di sini adalah mereka yang sudah mempraktekkan dan secara teori sudah banyak berhasil. Jadi kembalikan ke keyakinan kelas tadi Pak Roksi. Itu pertanyaan dari Pak Roksi. Terus tadi juga ada keyakinan kelas ada. Nah, pokoknya segitiga restitusi di sini itu tidak boleh berhenti. Kita tetap menstabilkan dulu, kemudian lanjut ke memvalidasi tindakan yang salah, baru terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kalau ini gagal, kembalikan lagi ke yang tadi, ke sini lagi, menstabilkan identitas lagi, terus lanjut ke memvalidasi tindakan yang salah, baru terakhir keyakinan kelas. Itu terus diulang-ulang, gitu Pak Roksi. Itu jawaban dari Pak Roksi untuk sementara. Lalu yang kedua tentang posisi teman ya dari Bapak Yusuf. Jadi Bapak Yusuf memang betul mungkin banyak dari kita. Nah ini contoh ini. Ini contoh ketika seorang guru memposisikan diri sebagai teman. Kata-kata yang sering diucapkan adalah, ayo bantulah diri Bapak ya. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini ke kamu misalnya. Ya sudah tidak apa-apa nanti Ibu bereskan. Nah, tapi ada sisi negatif Bapak Yusuf di sini. Ketika kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai teman, maka bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak guru atau Ibu guru itu teman saya. Padahal kita ini bukan teman, kita pendidik. Orang tua kedua di sekolah, orang tua mereka kedua di sekolah. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai teman murid, murid akan mengidolakan gurunya itu saja. Ketika guru yang lain masuk, dia akan acuh, dia akan abai, dia tidak akan peduli. Itu ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi dampak negatif posisi kontrol guru sebagai teman, dampak negatifnya lebih banyak. Makanya tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan hanya sebagai pemantau dan manajer, itu saja. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Terus saya terima kasih banyak sebelumnya karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, yang mana ini sudah waktunya untuk Ranger, tapi Bapak Ibu meluangkan waktu sedikit untuk membantu saya. Jadi saya akhiri Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru semua, terima kasih banyak. Kita bersama-sama dengan Bapak materinya. Tekniknya
itu harus berubah. Iya, kan idolakan di lantai. Jadi teknik saya itu kalau dulu saya jadi idola itu kalau gitu ya kalau ini ya. Saya idola itu kayak gitu ya. Om nanti pagi ya sekarang. Siap. Cocok kita selesai cabut. Siap, bisa.